itu bahasa Indonesia. Kalau kau permasalahkan sejak kapan Yesus disebut Kyrios, oke kita bahas. Kau katakan tadi, diam dulu, ini giliran saya. Nah makanya kita berbicara, kita berangkat tentang etimologi kata Tuhan. Kata Tuhan, sebentar. Kata Tuhan tak akan saya biarkan kau bicara. Saya tidak akan biarkan kau bicara kalau kamu tidak masuk kepada inti pembahasan. Nah, sebentar, kalau kau yang menuju kepada keilahiannya, oke kita bahas sekarang. Nah, ya? Iya memang itu tuyul. Memang itu memang pikir gereja ini. Kau mengatakan tadi itu karya Paulus, ya? Karena kau mengatakan, saya bantah. Lanjut. Nah, Yohanes berkata apa? Di dalam 1 Yohanes ayat 1 dikatakan apa sampai 3? Pada mulanya adalah Firman, ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus datang dari kekekalan, datang dari surga, bukan dari manusia diangkat jadi Tuhan. Yesus berkata, "Aku dari surga, kamu dari bumi." Itu pernyataan yang absolut bahwa dia makhluk surga. Dia berasal dari surga. Nah, itulah yang disebut dengan Tuhan karena dia bukan manusia biasa. Dia punya sifat keilahian. Maka kami membantah omonganmu bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan oleh Paulus. Sekarang pertanyaan saya kepada kau, tunjukkan bahwa di ayat berapa Paulus mengangkat Yesus jadi Tuhan. Silakan. Oke, baik. Sebelum saya jawab itu, dengarkan saya. Yesus tadi kan narasi saya di awal. Yesus manusia, buktikan Yesus manusia. Dengar dulu, sabar kau, sabar. Oke, tenangkan iblismu. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Apa endingnya? Aku rasul bagi muridku. Titik. Yang kau bawa Yohanes 1 nomor 1. Ini kan kita berbicara mengenai Yesus, bukan mengenai pengarang Bible. Lagi-lagi kalau kau membawa Yohanes 1 nomor 1, segala firman, aku Bapa adalah firman. Yesus itu bukan hakikat firman. Yesus itu mau bukti? Nih, tak kasih dalil. Kau catat kalau Yesus itu bukan firman. Yohanes 8:42. Apa kata Yesus? Aku datang menjadi daging, menjadi manusia, bukan karena atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan sang firman, karena bukan dia sang maha berkehendak. Tuyul. Catat itu ya. Sekarang kau minta, mana dalilnya? Paulus mengatakan Yesus itu dilantik menjadi Tuhan. Pret. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8. Theos, dewa Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun mengambil rupa hamba, lalu menjadi manusia. Setelah menjadi manusia dia taat, bahkan taat sampai mati. Pret. Bertanya pula mana Yesus ilahi itu mengangkat itu dalilnya. Botol mana Filipi 2 nomor 6. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Nanti kau layani itu. Aku angkat kau Yesus. Diam dulu. Suruh dulu setanmu itu di dalam tubuhmu itu yang bernama Kristus itu. Kristusmu yang adalah iblis itu suruh adem dulu. Guru lagi menerangkan. Kulempar kau penghapus nanti ya. Hei, kulempar penghapus nanti lama-lama kau ya. Guru lagi menerangkan kok, cerewet kali kau. Bukan dalilnya, bro. Roma 14 nomor 9. Filipi 2 nomor 6 nomor 7 nomor 8. Catat itu. Ini anak kecil ini. Dilantik. Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Itu Paulus sedang melantik. Tuyul. Lantik kau Yesus. Paulus. Lantik kau Yesus jadi Tuhan. Saya kutuk kau jadi batu tawas. Kau mau? Banyak. Diam dulu, gantian kita. Nanti kau bicara setelah saya sampai robek mulutmu. Habis ini. 1 menit lagi paling lama. Silakan. Adamkan setan yang ada dalam tubuh. Nah, gitu dong. Aja iblismu dulu ngopi. Diam dulu. Di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7 8 itu Paulus berpesan kepada orang-orang Kristen bahwa pencipta langit dan bumi mengosongkan dirinya lalu turun menjadi Yesus. Kocok. Aku minta bukti bahwa Paulus sedang melantiknya. Yesus jadi Tuhan. Kocok. Dalilnya mana dia melantik?
siapakah engkau Tuhan? Botol kali kau. Tunggu dulu, tenangkan dulumu, dirimu dulu. Gagap kau, jangan dulu, please. Semakin lama ini, semakin lama, nggak habis waktuku nanti. Semakin lama, nanti sampai 2 tahun saya ngomong sini kok nggak dapat catat, tolol. Jadi Roma 14 nomor 9. Paham kau di situ? Untuk itulah Kristus yang dikutuk oleh Tuhan itu mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kau, tolol. Jadi kata Paulus, manusia yang dikutuk oleh Tuhan itu mati di atas salib agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi pemakan babi. Nah, enak kan dikituin? Lalu Paulus pendiri agama Kristen juga berkata di Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang dikatakan itu dipercaya sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Di mana Yesus Paulus lagi melantiknya? Galatia 1. Kau diam dulu. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus pendiri agama Kristen? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Pertanyaan saya, kalau Yesus ini bukan manusia, Paulus ingin melantik Yesus sebagai iblis atau sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi? Dia mengatakan Yesus bukan manusia. Oke, kalau bukan manusia hanya ada 2 kandidat. Kutanya semamu, kau jujur. Ketika Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus, Yesus yang dimaksud di sini setan atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan. Kau jangan kejang-kejang, santai. Kau berhadapan dengan Maha Guru ini. Oke, santai. ya. Jadi begini, Zuma, kau tadi membawa Filipi 2, di situ kau katakan bahwa Paulus melantik Yesus jadi Tuhan. Perhatikan, melantik itu berarti ada si pelantik, ada yang Pertanyaan dilantik. saya yang terakhir itu terangkum di situ, tuyul. Kau diskusi memang nggak ada saya ilmu tahu kau ini. ini. Islam, bro. Kau dengarkan dulu saya. Rangkuman penjelasan saya itu di akhir kalimat. Sebentar. Ketika Paulus mengatakan, Kamu maha aku guru menerima atau Injil maha tolol? bukan Kalau kau maha guru, diam. aku menerima Injil bukan dari manusia. Islam, bro. Jadi gak usah Kamu lagi tadi kok sudah bicara, tinggal saya bicara. Filipi dan juga kitab Roma Cuma itu kau tolol kali. itu hanya kisi-kisi referensi. Paham kau kisi-kisi? Endingnya itu di kalimat terakhir. Paulus mengatakan aku menerima. Dengar, iya saya tahu, tapi saya luruskan. Namanya guru. Namanya guru mendidik. Namanya guru mendidik anak murid begitu. Saya dong bicara. Ingat kalimat. Kalimat terakhirnya gurumu dengarkan. Kalimat terakhirnya gurumu dengarkan. Kulempar kau penghapus lama-lama ya. Gurumu mengatakan, dengar, gurumu mengatakan, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Kandidat tinggal 2 nih. Kalau bukan manusia, Yesus itu menurut Paulus, dia setan atau dia Tuhan pencipta langit dan bumi? Tinggal itu kau bahas. Yang Filipi, Roma, nanti ke situ lagi. Itu hanya kisi-kisi seorang guru ketika menjelaskan punya kerangka kemudian supaya muridnya itu bisa paham. Berarti kau? Jadi yang kau jelaskan sekarang ini adalah kalimat terakhir Sang Maha Guru. Apakah Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia? Berarti dia menerimanya dari setan atau dia menerimanya dari Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan. Kalimat terakhir dong. Lanjut. Dari dulu kau jadi murid tuh nggak cerdas kau ini. Begini Zuma, kau tuh kerjamu menyesatkan umat Islam. Dengan kau kira dengan caramu berbicara, dengan kelancaranmu Aduh, coba lihat dong. Jangan di-mute. Jangan di-mute. Kamu kira orang di bawah itu paham apa yang kau omongkan? Kau katakan kau aja yang tidak paham. Paulus melantik Yesus jadi Tuhan. Kata itu tadi dalam Galatia 1. kaidah bahasa Indonesia ada si pelantik, ada yang dilantik. Mana bisa melantik orangnya tidak ada. Jadi kau katakan, pertanyaan saya, Paulus menerima Injil bukan dari manusia. Jadi menurut Paulus, Yesus itu kalau bukan manusia lalu apa? Diam dulu kau. Ini giliran. Kalau Yesus bukan manusia lalu Yesus itu apa? Beginilah silakan. Ketua api.
umatnya tersesat. Nangis dia. Saya menjelaskan kembali. Saya sudah ada di endingnya. Kalau Yesus diakui bukan manusia, lalu dia apa? Paulus mengatakan Yesus itu bukan manusia. Lalu kalau Yesus itu bukan manusia, Paulus ingin menyampaikan Yesus itu apa? Iblis kah atau pencipta langit dan bumi? Tuhan. Jelaskan dulu dalam Filipi. Kau membawa kitab Filipi ya. Bang Zuma, kamu kan nanya. Iya, gimana saudara? Iya, kamu nanya. Kamu sekelas guru. Tapi dia nggak menjawab. Kamu sekelas guru. Dia nggak menjawab. Biar tahu sampai ya. Oh ya, udah. Iya, gitu. Oke. Iya, saya bukan mau framing kamu. Kau membawa tadi kitab Filipi. Sekarang kita baca kitab Filipi 2, ya. Yang kau bawakan tadi itu ya, dari pasal 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya ya, sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Siapa yang mengosongkan diri di situ? Siapa yang mengosongkan diri di situ? Ya, Yesus. Yang mengosongkan diri di situ siapa? Hah? Yesus mengosongkan diri menjadi Yesus? Saya membacakan dulu, bro. Oh, gila kah? Saya membacakan dulu. Saya membacakan dulu. Kok Yesus mengosongkan diri nanti setelah kosong menjadi Yesus gitu? Sebentar. Mengosongkan artinya di sini mengosongkan keilahiannya. Dengar. Mengosongkan yang mengosongkan diri di situ siapa? Yang mengosongkan diri di situ siapa? Siapa yang mengosongkan diri? Mengosongkan keilahiannya. Dengarkan dulu. Kalau kau tidak tahu apa-apa, diam. Setelah dewa itu mengosongkan diri, dengar. Setelah dewa itu mengosongkan diri, baru jadi Yesus. Sebelum dia jadi Yesus, dia sebentar. Filipi 2 ini berbicara tentang siapa? Apa? Filipi 2 berbicara tentang siapa? Kok lagi? Kasihan deh lo. Filipi 2 berbicara tentang siapa? Siapa yang mengosongkan diri? Oke, saya baca. Siapa yang mengosongkan diri di situ? Saya baca dulu, saya baca. Ya. Di dalam ayat 10. Makanya kalau murid jangan sombong. Dengarkan ya. Nomor 6 dulu menjadi sama dengan manusia. Perlu berguru sama kamu. Nomor 6. Saya bacakan dulu, bro. Nomor 6. Oke, saya bacakan dulu ya. Oke, saya bacakan. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah di situ siapa? Allah di situ siapa? Allah di situ Yesus siapa? gambaran Allah, karena yang dikosongkan di sini sifat ilahiannya. Masalah generasi itu bukan Yesus. Oke, diam. Tuyul, kamu diam itu dulu. bukan Yesus. Ini ayatnya nanti kalian lihat di ayat 10. Ini berbicara tentang Yesus yang taat sampai mati. Nah, kau lihat ini. Ayat 9. Teos di situ siapa? Ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib siapa? Longor, bodok. Siapa? Longor. Yang mati di kayu salib itu dewa yang telah mengosongkan dirinya. Jadi ketua api, bodok, goblok. Makanya yang mati di situ siapa? Kapan seperti ini, Pak? Yang disalib? Ya, yang disalib di situ siapa? Saya katakan kau goblok. Yang disalib di situ siapa? Yesus yang disalib. Yang disalib. Nah, sebelum dia menjadi Yesus, dia siapa? Ayo. Dia firman Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Maka dikatakan mana ada firman Allah itu. Ketika mana dia berinkarnasi jadi manusia, dia mengosongkan keilahiannya menjadi sama seperti manusia, menjadi sama seperti hamba. Tuyul. Makanya dia taat sampai mati. Tuyul. Di situ ayat itu berbicara di situ tentang bukan Yesus firman yang jadi daging. Di situ bukan firman jadi daging, di situ dewa Theos yang jadi manusia. Saya bilang ilmumu cetek. Makanya kau baca dalil. Ketua api sekelas kau. Makanya kau baca dalil. Ya. Bodohnya tidak ketolongan. Makanya kau baca dalil. Ya, bodoh. Baca dalil. Nah, sekarang saya baca dalil. Bertanya sama kamu. Saya baca dalil. Pertanyaan saya mana jawabannya? Wah, Filipi 2 pertanyaan hangus. Saya mana? Filipi 2 hangus. Pertanyaan saya jawabannya Kau mana? tadi mengatakan di awal, prolog mengatakan Yesus dilantik jadi Paulus Tuhan. Mengatakan, kata melantik ada si pelantik, ada yang dilantik, ada sumpah.
Tunjukkan saya itu. Gak ada. Bahwa Pilipi 2 itu hangus. Sekarang Orang Kristen kalau ditanya yang digantung di pohon itu di rumahmu yang tanda silang itu siapa? Apa bilangmu? Tuhan. Ya kan? Di gerejamu meneranya itu tanda salib itu tanda apa? Tanda apa? Tempat digantungnya Tuhan. Ya Tuhan, kau sendiri sudah melantiknya. Aneh kau ini jadi orang. Pertanyaan saya sederhana loh. Apakah Paulus ingin melantik Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya iya. Faktanya dia mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Oke. Tapi dari mana, Bos? Dari Yesus Kristus. Nah, berarti kandidat manusia udah gugur. Tinggal satu kandidat nih. Tinggal dua. Kalau dia bukan iblis, berarti dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah ayo, Paulus menerima firman dari mana? Tinggal dua kandidat, manusia bukan, berarti bukan anak Maria. Tinggal dua, pencipta langit dan bumi atau iblis. Gila 25. Nah, silakan. 28. Tinggal dua kandidat. Mana timbang? Iya, pasrah, silakan, pasrah. Bentar dulu Pak, lagi ada apa ini sebentar. Biar laju aja dulu Pak, cuma dulu sebentar aja saya. Ya, murid saya Rabi itu udah lama, dia memang nggak pernah mau tunduk pada akal. Dia selalu mau didoktrin aja hidupnya. Tadi di Filipi 2 itu teos di situ. Jabatan tertinggi, hakikat tertinggi, esensi tertinggi. Oke? Itu duduk pada posisi teos. Kalau kita berbicara mengenai Filipi 2 itu, di situ sangat jelas dikatakan bahwa yang turun ke bumi di Filipi 2 ini itu adalah teos. Di Filipi 2-nya, teosnya itu yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Tapi apa kata si penyesat tadi, si murid durhaka ini? Dia mengatakan apa? Yang turun ke bumi itu bukan teos, Bang. Lalu siapa? Yesus dalam wujud ilahi. Akan kampret. Penipu. Original teks kitabmu itu, kata Allah yang ada di sana yang disalah terjemahkan untuk menyesatkan manusia, itu adalah teos. Siapa yang lebih tinggi dari teos? Ada nggak kedudukan di atasnya teos di dalam konsep Kristen? Nggak ada. Tapi kalau dalam status dogma doktrin gereja, yang lebih tinggi dari teos itu adalah Paulus. Kenapa Paulus lebih tinggi daripada teos? Karena Paulus mampu kemudian membatalkan firman-firman teos. Atas perintah siapa? Ada lagi di belakangnya Paulus. Siapa? Itulah makhluk yang datang mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi Eloah atau Elohim yang berfirman kepada Nabi Musa, berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub, segala firmannya gugur seketika karena ada yang mengkudeta firman itu. Siapa? Paulus. Cek, cek. Ternyata di belakang Paulus ada sosok makhluk yang mengaku Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita kaji. Siapa makhluk yang telah mengutus Paulus ini menjadi nabinya? Makhluk mana ini yang datang kepada Paulus mengutus nabinya? Kata Yesus, Matius 24 nomor 23 24. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab Yesus Kristus dan juga nabi itu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat sekira mungkin menyesatkan banyak manusia. Yang dimaksud di sana adalah ada Kristus palsu kepada manusia yang ada nabinya, utusannya, untuk membatalkan segala perintah Tuhannya orang Yahudi, bahkan perintah Yesus asli pun itu dibatalkan. Nah, ini bagus gimana? Sekali itu ada hakikat yang tertinggi, tidak ada lagi di atasnya. Nah, hakikat yang Yesus itu yang
Nah, yang kalau dalam 15 masih Nabi dan ya, jadi begini, bisa 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 bagi paham bahwa kalau lain saya boleh Yesus datang itu ya Nabi palsu yang datang kepada di situ kita orang mau sopi ini sama seperti bom dengan Belanda juga bisa berdebat tidak kepada kamu kali itu adalah murid yang segar pada saat itu pertama yang ada di data murid lulus lulus tidak satu pintu harus kalau saya yang mendengar kalau benar kalian yang tulus Yesus satu memanggil Tuhan, dua bisa pakai nama Yesus, tiga berbuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Keempat, ciri-ciri dari pengikut Nabi palsu ini tidak ada di pengikut Nabi Muhammad. Ciri-ciri ini semuanya Kristen paus botak. Jadi yang dimaksud bukan berakhir, yang dimaksud adalah nabi-nabi pengajar atau rasul yang datang di abad pertama kepada murid-murid Yesus. Begitu. Coba Indonesia akan tahu tempe, akan tahu tempe itu, tahu tempe itu membuat orang cerdas, dan manfaat nabi membuat orang bodoh. Lanjut. Ya. Nabi Isa ini apa sih, Pak? Jangan menyerang kalau Anda sendiri dalam keadaan terancam. Anda mengatakan begini, diam dulu. Diam dulu. Dengar Bang. Dengar saya dulu, dengar. Anda menegur saya. Yang 3 juta saya pakai dalam itu. Ya, paman, kenapa kamu nggak pakai baju? Kau itu malu kan? Nah, apa
teriak seperti itu, Anda sedang melanjai Anda loh. Yesus yang mengatakan Anda daripada nabi palsu itu pengikutnya semuanya ada di Kristen. Kenapa? Dan Firman dari cara dia Anda punya kan? Anda orang Indonesia akan tempe cerdas sedikit, jangan dominan babi yang menguasai diri Anda. Orang Indonesia itu anggapi dulu. Ya saya maksud tadi itu kerucutkan materi, jangan saudara, nabi palsu itu datang kepada murid Yesus, waspadalah kepada kamu, Dia yang berkata itu kan yang benar. Yesus berkata kepada muridnya agar waspada kepada palsu. Muridnya hidup berapa, Pak? Murid yang berkata dengan Yesus pada saat itu hidup tahun berapa? Saya tahu tahun. Saya tahu tahun. Oh, pantas aja. Yesus berkata kepada siapa? Kamu ngomong ini kan Yesus berkata kepada siapa? Oh, gitu. Makanya ini dia begini. Yesus berkata dengan siapa pada saat itu? Ya, kamu ngomong baik sama dulu kok. Saya bukan Yesus kok, Pak. Alah, Yesus berkata kepada Murid itu hidup tahun berapa? ikut Murid-muridnya itu mendapatkan nasihat itu hidup di abad berapa? Saudara, murid-murid Yesus yang menerima pesan langsung dari Yesus itu hidup di abad berapa? Kenapa jadi bodoh? Kenapa jadi bodoh? Enggak lah, aku enggak heran. Anda kan masih Kristen ya? Oh iya, Kristen kan identik dengan kebodohan dalam hal agama, karena kalian tidak menggunakan akal. Yesus pada saat itu berbicara dengan muridnya yang hidup di abad keberapa? Abad pertama. Nabi Muhammad yang kau tuduh sebagai nabi palsu yang dituduhkan di situ, itu hidup di tahun berapa? Abad ke-7. Nyambung nggak di situ, koplak, tuyul? Nyambung nggak? Hidup nggak murid Yesus yang mendengarkan nasihat Yesus itu pada abad ke-7? Kan tidak. Inilah kalau sudah jadi Kristen, terlanjur Kristen, terlanjur bodoh, bahlul, dongok, dakian, hidup lagi, banyak utang lagi. Diajarin kok malah bukannya pintar malah jadi bodoh. Yesus berbicara kepada muridnya yang hidup di abad pertama. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Berarti nabi palsunya ada di abad pertama. Siapa yang ada di abad pertama yang mengajarkan agama lain daripada agama Yesus? Ya Paulus. Itulah yang dimaksud nabi palsu. Mana pengikutnya? Ya Kristen. Kristen memenuhi ciri-ciri itu enggak? Iya. Yang pertama angkatan jahat. Baru aja. Yang benar aja kalau ngomong itu. Yang benar aja kalau ngomong macam paten aja otak kau itu, otak kucing. Kalau memang benar-benar agamamu benar-benar baik aja. Kenapa jadi serang agama saya? Kamu yang membahas tentang nabi palsu, kenapa bahas agama saya? Yang membahas pertama tadi, dengar dulu ya. Yang membahas Saya yang pertama tadi itu, saya ikuti tema Cak Kangkung. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Kan itu sejak kapan Yesus jadi Tuhan itu. Nah, sekarang kau bahas itu. Dengar. Nah, aku tanya dengar juga sama kamu, nabi apa yang pertama? Tuyul. Kau nggak nyambung. Temanya sejak kapan Yesus jadi Tuhan kok ke nabi? Udah dilayani tentang nabi pun lari entah kemana-mana.
Kamu itu seperti orang yang telanjang bulat, biji sakarmu yang seperti kedondong itu teriak ke anak-anak kecil, kamu kenapa nggak pakai baju nak? Itu nggak boleh, kau nggak pakai baju. Padahal anak itu pakai celana. Lah kau sendiri yang ngomong kayak gitu, lagi seronok nggak pakai apapun. Itu namanya kau gila itu. Kau membahas Nabi Muhammad, yang kita bahas ini Yesus. Sejak kapan jadi Tuhan? Lebih bagus ngomong orang TK aja daripada kamu itu. Ngawur kalau ngomong gambut. Bang curhat lah bang. Kamu begitu kalau ngomong. Udah sebentar bang pasrah, sabar. Saya sapa dulu Jeki, Ya Evita. Ya sabarlah dulu bang Jeki, bang pasrah. Jeki, Evita. Ya, halo. Ya agama apa bang? Selamat subuh. Agamaku Kristen. Oh, Kristen, oke. Evita, kakak, agama apa? Selamat malam. Kristen, ya. Bang pasrahkan aja ya. Tapi ya, kita gantian aja lah. Nyambung bang. Bang Jeki ada Ya naik, Bang sebentar, Jeki, Bang Jeki sebentar naik. ya, sebentar kak, sebentar. Enggak, aku enggak seberapa paham aku tentang Wah, Bang Jeki, dimnya dulu lah. Anda pakai musik, ada musik itu. Ya, Kak Evita, silakan Kak Evita. Saya mau katanya. menanggapi Zuma Iya, ini silakan. bilang Kristen banyak utang. Jangan suka menyamakan. Memang ada yang banyak utang, ada yang tidak. Tapi Indonesia sendiri berutang kepada Siapa yang bilang ada banyak utang? Bang Zuma tadi bilang ngomong, Bang. Iya, candaan itu. ya, perlu clearkan ya. Kalau Indonesia silakan. juga berhutang kepada negara non muslim. Oh, bukan utang itu. Iya. Maksud saya, kalian itu berutang dosa kepada Kristus. Semua dosa-dosa kalian jaminkan ke Yesus. Itu maksudku. Wah, parah ini orang. Kalau mengenai hutang dosa itu, Yesus memang datang untuk menebus. Memang Dosa menurut hari kamu. Memang Dosa menurut hari kamu, karena kamu agama pagan. Coba kau tunjukkan di mana di agama Yahudi menebus dosa menggunakan darah manusia. Di mana dalilnya? Ah? Itu persembahan anak kambing dan dosa Iya, itu kan itu untuk pengampunan dari dosa. itu orang Meminta Yahudi. pengampunan. Orang Yahudi menggunakan binatang. Oke. Orang Kristen menggunakan manusia. Pertanyaan saya, orang Kristen menggunakan manusia sebagai tumbal penebus dosa-dosa laknat mereka, itu ilmu dari mana? Siapa yang memberikan legalitas melakukan kemudian penebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Itu ilmu dari mana? Setan Aku kan? udah tahu pertanyaan seperti Nah, itu. sekarang begini, yang Yang mempersembahkan menjawab yang mempersembahkan kemudian Yesus untuk disalib, Tuhan atau setan? Yesus memang rencana Allah Yesus untuk memang menebus. Yesus memang pertanyaan Untuk menebus saya dosa waris. pertanyaan saya yang membisikkan kepada Yudas, kepada imam kepala mahkamah agama agar membunuh Yesus itu Tuhan atau iblis? Kalau dia Tuhan, berarti Tuhan yang menginginkan menebus dosa pakai darah manusia. Tapi kalau iblis, berarti iblis menginginkan orang-orang Kristen memahami bahwa dosa Kristen ditebus dengan darah manusia. Kau jawab, siapa yang membisikkan kemudian kejahatan kepada batin, kepada hati Yudas, imam kepala mahkamah agama, untuk supaya mereka membunuh Yesus? Yang membisikkan kejahatan itu siapa? Tuhan atau setan? Jawab. Kalau Yudas memang dipengaruhi oleh iblis, tapi kalau imam kepala itu atas kehendak sendiri karena tidak ada ayatnya, jadi dibisikan oleh iblis. Nah, Di dalam Dan- di dalam dengar di dalam kaidah orang berilmu, segala sesuatu kejahatan itu berasal dari iblis. Imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat itu dari mana? Tuhan atau dari iblis? tidak, segala bisikan itu bukan hanya dari iblis. Saya ulang Imam lagi. sendiri. Saya Nah, ulang ini lagi. kamu yang salah. Saya Itu ulang orang lagi. karena iblis. Saya ulang lagi. Karena Saya ulang lagi. keimanannya Saya ulang lagi. Saya ulang lagi.
Yudas kerasukan iblis, imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu, itu karena bisikan Tuhan atau bisikan setan? Jawab. Nanti kan saya sudah mengatakan samamu, Yudas itu bisikan setan. Nah sekarang imam kepala dan mahkamah agama menyerahkan kemudian Yesus dengan kebencian, membuat kesaksian palsu, dan juga melakukan tipu muslihat. Tipu muslihat, kedengkian dan kesaksian palsu itu bisikan Tuhan atau bisikan iblis? Coba jujur deh. Kalau Yudas, memang di situ ayatnya jelas-jelas iblis membisiki Yudas, tapi itu keputusan Yudas. Kalau dia nggak mau juga dia tidak bisa dipengaruhi. Jadi memang ada jalannya. Hal itu terjadi nubuatan. Nubuatan itu akan terjadi karena sudah diramakan, dan Elohim Bapa itu mengetahui pikiran manusia. Jadi iblis membisiki atas keinginan iblis sendiri, dan Yudas Iskariot melakukan bisikan iblis itu karena dia sendiri bukan saja dipengaruhi, tapi dia sendiri menginginkannya. Dan apalagi imam kepala itu ya tidak ada ayatnya dibisiki iblis, berarti dia melakukan atas keputusan dan kehendaknya sendiri. Seperti juga penjahat yang ada di dunia ini, seperti koruptor dan sebagainya, mereka melakukan atas kehendak sendiri, bukan karena bisikan iblis. Sudah jelas? Jadi kamu kalau berbuat jahat jangan salahin iblis terus ya. Itu karena kehendak dan keputusanmu sendiri. Nah, mengenai penebusan dosa, saya beritahu di sini kenapa kambing dan domba dipersembahkan dalam tradisi Yahudi. Ya kan Bunda Nora, mungkin Bang Zuma tadi kena report banyak penombak di bawah. Iya. Dijelaskan aja. Silakan Kang Dito. Monitor Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu, ini ya, Bu Runda. Saya ingin menjelaskan mengenai penebusan dosa. Ya, coba standby aja yang moderator. Bu Runda pasti naik lagi tuh. Saya ingin menjelaskan penebusan dosa yang tidak difahami oleh pihak Muslim, karena mereka tidak benar-benar belajar Alkitab. Nah, penebusan dosa kenapa? Bang Zuma mana? Bang Zuma kena report. Iya, saya ingin bicara mengenai penebusan dosa. Sabar dulu, Bu. Sabar dulu, gantian. Banyak tentara Romawi di bawah, Bun. Saya tidak report loh. Saya tidak. Oke, gini Epita, kalaulah kami mengikuti Epita tentang penebusan dosa itu untuk kalian dan untuk seluruh manusia, Lalu kenapa Paulus mengatakan di Roma 8 nomor 10 itu orang Kristen yang hidup di dalamnya ada Kristus tetap mati dalam keadaan berdosa? Oh ya, itu dosa perbuatan. Maksudnya dosa perbuatan, bukan dosa waris. Lalu yang ditebus dosa apa? Dosa waris itu dosa yang dilanggar oleh Adam dan Hawa, sehingga manusia Iblisnya marah. mati. Iblisnya marah. Mati. Akun baru 2 jam, belum cukup pun 2 jam. Bangkit dari kubur selama 6 hari. Dimakan lagi sama dia. Terguncang iblisnya. Lanjut, Bu Runda. Jadi gini, Saudara Epita. Assalamualaikum, Bu Runda. Saya sengaja Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sebenarnya Dindaku. kalau orang lain terus yang ngomong ya akhirnya saya turun deh. Saya justru di sini lagi bisa, jadi saya jelasin ya kan. Nah, Oh ya gini, sudah, coba kamu jelasin. mengenai Nih penebusan pertanyaannya. dosa, Dengar dulu. itu penting. Pertanyaannya. Iya. Coba. Dengarkan dulu saya. Nah, yang merasuki imam kepala mahkamah agama
sehingga mereka kemudian menurut Pilatus dalam Matius 27:18, orang-orang Yahudi, ahli kitab, ahli Taurat, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi menyerahkan Yesus karena dengki. Sehingga mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu. Mereka melakukan itu karena kerasukan Tuhan atau kerasukan iblis? Jawab itu dulu. Silakan. Mereka melakukan apa? Mereka melakukan tipu muslihat. Ya kehendak Markus sendirilah. 14 nomor 1. Kemudian Keinginan mereka melakukan sendiri, jangan kesaksian selalu palsu. salahkan Matius iblis. 26 nomor 4 nomor 59. Mereka melakukan itu karena kerasukan, kena bisikan iblis, atau karena mereka mendengarkan perintah Tuhan untuk supaya mereka membuat tipu muslihat. Jawaban saudari apa? Yang kehendak mereka sendiri. Bukan karena bisikan iblis. Kalaupun dia dibisikin, Kamu ingin melindungi iblis gitu. Orang diujuk-ujuk. Berarti kamu ini pahlawannya iblis. Orang membujuk orang, bisa orang membujuk kamu untuk Pertanyaan berbuat jahat, saya, kalau hei, kamu juga nggak bisa Anda di dibujuk. sini itu jadi pahlawan setan loh. Saya bertanya sederhana, imam kepala ini adalah ahli Taurat. Ahli Taurat itu orang benar. Mereka adalah orang-orang yang benar dalam pandangan Taurat. Oke? Mereka anak keturunan Nabi Yakub. Mereka orang-orang benar dalam pandangan Torah. Bahkan kalian mengatakan keselamatan itu dari sono. Sekarang kenapa kau lebih bela setan? Pertanyaan saya, imam kepala, sabar, mahkamah agama melakukan tipu muslihat, melakukan kemudian kesaksian-kesaksian palsu, dengki terhadap Yesus, sehingga mereka bersekongkol ingin membunuh Yesus, ditambah Yudas yang kerasukan setan yang tertulis. Maka pertanyaan saya, mereka ini melakukan itu semua karena firman Tuhan atau karena firman setan? Jawab. Karena udah banyak kejadian mereka itu dimarahi oleh Yesus. Ini kalau pahlawan iblis ini begini. Kemudian Kamu ingin melindungi iblis yang berada di belakang setiap gerakan-gerakan pembenci Yesus pada saat itu. Itu iblis. Sampai iblisnya pun langsung menemui Yesus untuk mencelakai Yesus, tapi tak berhasil. Maka iblis menggunakan orang-orang di sekeliling Yesus untuk mencelakai Yesus. Upaya iblis merusak Yesus, ajarannya, tatanannya, bahkan keberadaannya di bumi, itu kemudian adalah upaya iblis. Kamu hadir di sini, saya tanya baik-baik. Orang Yahudi, mahkamah agama, imam kepala, orang Farisi melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, kedengkian, bersekongkol dengan Yudas, ingin membunuh Yesus, ingin menyingkirkan Yesus di bumi. Itu karena bisikan iblis atau karena firman Tuhan? Jawab. nih, walaupun itu kan tidak ditulis ya, dibisiki iblis, hanya Yudas yang ditulis ayatnya ada. Tetap saja Anda ingin melindungi iblis. Kalau mereka itu melakukan semua itu karena keputusannya sendiri. Bisa kamu tidak bisa. Kalau kamu dibisiki oleh penjahat untuk berbuat jahat, tapi kamu tidak mau berbuat jahat, Mbak Epita, kamu bisa berbuat jahat? Ya, Mbak Epita, dengarkan saya. Mbak Epita, dengarkan saya, Mbak Epita. Di dalam ilmu mereka sebagai ahli Taurat, Mbak, bagi ahli Taurat, di dalam Tauratnya itu jangan kamu membunuh. Ahli Taurat lo ini, jangan kau membunuh. Ahli Taurat paham. Orang Farisi itu adalah para penafsir kitab Tanak. Ketika ada perintah jangan membunuh, jangan kau bunuh orang yang benar, inilah anakku yang kukasihi, bla bla dan seterusnya, akulah jalan kebenaran, bla bla. Boleh nggak dibunuh menurut hukum Taurat Yesus itu? Nggak boleh. Berarti kalau mereka ahli Taurat ingin membunuh Yesus, berarti mereka tidak lagi berada pada firman Tuhan, tetapi mereka sudah kerasukan setan karena melanggar firman Tuhan. Jangan membunuh. Berarti kalau mereka ingin membunuh Yesus, itu berarti mereka sudah kerasukan setan karena sudah keluar dari firman Tuhan. Firman Tuhannya jangan membunuh. Mereka berkongkol ingin membunuh dengan melakukan tipu muslihat. Berarti mereka semua imam kepala ini sudah kerasukan setan. Berarti
sutradara pembunuhan terhadap Yesus itu adalah iblis. Anda sekarang menjadi pembela iblis. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukesirun. Orang kafir itu pahlawannya setan untuk mengajak manusia agar durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Inilah kau sekarang. Di mana dalilnya Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan persembahan dari ciptaannya manusia berupa darah manusia? Itu di mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Itu murni persembahan iblis. Nah, ini yang aku mau jelaskan mengenai Ya udah, penebusan silakan dosa. kau menjelaskan. Silakan. Penebusan dosa itu adalah atas dosa waris, bukan dosa perbuatan ya. Jadi orang-orang yang misalnya berbuat dosa berpikir karena Yesus sudah menebus dosa berarti dia bebas dari hukuman, itu tidak. Karena di Yohanes 5 ayat 28-29 dijelaskan, dan semua yang mendengar suaranya, yaitu suara Yesus, jadi yang berbuat baik akan hidup kekal dan yang berbuat jahat akan dihukum. Jadi di sini sudah jelas bahwa dalam penghakiman nanti oleh Yesus, yang berbuat jahat akan dihukum. Itu dosa perbuatan. Tapi kalau penebusan dosa oleh Yesus itu adalah penebusan dosa waris, yaitu dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, ikut serta keturunannya juga ikut serta mendapat warisan kecacatan genetika, kecenderungan berdosa, dan juga menderita dan dikutuk mati. Apa Jadi ini? itu yang kita alami sekarang juga diwariskan. Nah, karena kematian itu sebenarnya bukan perbuatan dari asal mulanya, bukan perbuatan semua manusia, tapi asalnya itu Adam dan Hawa kan. Nah, ini ditebus, ini tidak adil kalau tidak ditebus ini. ya. Dosa Adam dan Hawa kok ikutan juga manusia mati dan menderita. Jadi ditebus oleh Yesus sehingga manusia bisa bangkit. Saya minta dalil. Lagi dengan Di mana penebusan dalilnya? anak domba Allah. Tuhan mendamaikan dosa manusia dengan darah manusia. Saya butuh dalil. Ini bukan gereja. Dalil. Dalilnya itu ada ayatnya, tapi saya lupa ya ayat. Ya udah, kamu ke gereja dulu, belajar sama pendeta, jangan di sini. Ayat inti ayatnya kamu itu istirahat dosa aja. itu berasal dari satu Ini manusia, dosa bukan penyebar gereja. dan dari Ini satu umum, manusia, jangan malu-maluin. itu Yesus Kristus. Agama paganmu nggak akan laku di sini. Hei, nggak laku agama dan pagan sini, nggak laku. beroleh hidup. Pusing kepala saya dengarkan pembodohan tolol kayak gitu. Udah bukan zamannya. Ini bukan zaman batu. Manusia didamaikan dosanya dengan darah manusia. Jelas-jelas Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan sama seperti apa yang diperintahkan oleh Musa. Apa yang diperintahkan Musa? Binatang. Dasar pagan, bodoh, udah bodoh bahlul, banyak utang lagi. Udah dibilang kau itu dihormati di sini, dihormati kalau kau itu apa ya, berbicara layaknya manusia. Ini kayak binatang kau ngomong. Ya, dosa Adam dan Hawa. Ku robek juga mulut kau nanti. Mana ada Hawa dan Adam itu mewariskan dosa? Nah, kebohongan yang diwariskan dari dulu 2000 tahun. Aneh, kalian ini aneh. Hal yang sangat mendasar loh. Ditanya, mana dalilnya Tuhan menginginkan menebus dosa menggunakan darah manusia? Itu mana? Apa itu? Di gereja oke lah kau pakai ilmu itu, silakan. Di sekolah minggu silakan kau pakai ilmu itu. Di depan umum, depan umat Islam janganlah. Tak malu kau. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 menjelaskan di kami umat Islam
terkait dengan apa yang terjadi dengan umat terdahulu atau agama terdahulu atau kaum terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apa kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ini udah sering kali ku ajarin, padahal oten-oten ini. Kata Tuhanku, sebelum Nabi Muhammad diutus, dulu sudah dicanangkan setiap umat itu diatur syariat penyembelihan hewan agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Imamat 1. Nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, pada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak seirama dengan Quran. Nah ini kok tiba-tiba ada agama kok yang disalibkan manusia, sudah manusianya ini dianggap ternak pula tuh. Inilah anak domba. Apa pula anak orang dibilang anak domba? Yang pantas mengatakan Yesus itu anak domba adalah ibu kandungnya yang melahirkannya, bukan Yohanes. Maria, ya paman, yang kau kandung itu domba atau manusia? Ya manusia lah, manusia suci terkemuka di dunia, di akhirnya yang keluar kok domba. Kalau yang keluar itu domba, bunyinya bukan begitu. Begitu ibunya gadan, maka keluar apa bunyinya? Meow, meow, meow. Nah itu baru domba, tuyul. Iyo pido.